sahabat Kabar Medan, saat ini Anda sedang menyaksikan Smart Talk bersama Vika, bersama saya Vika Rahma. Saya saat ini tidak sendirian, saya ditemani dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, dan kita akan ngobrol soal vaksinasi di Sumatera Utara. Terima kasih sudah datang Pak Dokter, Ya, apa kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang kemari. Ya, kita akan ngobrol tentang vaksinasi nih Pak Dokter. Ya, Saya mau bertanya, apa aja sih syarat penerima vaksin? syarat penerima vaksin itu tergantung vaksinnya. Oh, Ya, jadi Sinovac sekarang itu syaratnya eh, pertama dia usia 18 sampai 59 tahun. mhm, Kemudian tidak pernah tidak pernah terpapar COVID-19. mhm, Kemudian dia tidak sedang menderita penyakit tertentu yang mhm, disebut dengan komorbid. mhm, Ya seperti itu kira-kira itunya. Nah, kenapa misalnya dia harus 18 sampai 59? Apakah umur 60 atau 65 tidak aman? mhm. Jawabannya tidak bisa dijawab karena tidak ada ujinya. Oh gitu. Uji yang dilakukan itu adalah 18 sampai 59 tahun. Eh, itu yang bisa dijawab. Di atas 59 tahun atau di bawah 18 tahun belum ada ujinya. Jadi karena Mhm. tidak ada ujinya, tidak diberikan gitu. Apakah tidak aman? Tidak diketahui. Oh gitu. Begitu. Ya, Karena belum ada uji klinisnya ya Pak karena Dokter. belum ada ujinya. Karena kalau dari vaksinnya sendiri sebenarnya Sinovac ini eh, vaksin yang paling aman. Mhm, Kenapa paling aman? Karena dia adalah virus yang dimatikan. Jadi vaksin itu bisa virus yang dimatikan atau yang dilemahkan. mhm, Nah, kalau dia dilemahkan, dia tentu masih mungkin dia menginfeksi. Pada orang mmm, tertentu yang lebih lemah daya tahannya bisa menginfeksi. Tetapi kalau dia sudah dimatikan, berarti dia jauh lebih aman dibanding yang dilemahkan. oke. Ini adalah teknologi vaksin yang paling tua, virus yang dimatikan. Nah, sementara yang virus yang dilemahkan ini itu teknologinya lebih belakangan atau lebih maju. Mhm, Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya dia tingkat apa namanya proteksinya jauh lebih tinggi dibanding yang virus yang dimatikan. mhm. Ya, virus yang dimatikan ini efikasinya itu lebih rendah dibanding dengan yang teknologi yang lebih belakangan, yang terbaru. Tetapi Oke. dari segi keamanan, teknologi yang sudah lama ini lebih aman karena sudah banyak dikenal. Mmm, Jadi sebenarnya kalau ada orang mengatakan Sinovac ini tidak aman, justru Sinovac ini lebih aman kalau menurut saya. oke. Lalu dengan komorbid bagaimana Dokter? Kenapa tidak boleh divaksin? Sebenarnya eh, itu juga tidak mutlak sebenarnya. Cuman kalau Mhm, dalam hal ini kan kita massal. mhm, Massal ini kan tingkat pengawasannya itu kan tidak bisa apa namanya, tidak bisa eh, detail mhm, terhadap seseorang, tidak bisa karena dia massal. mhm. Ya, jadi kita cari amannya aja. Jadi kalau udah ada komorbid, udah nanti dulu belakangan. Ya mungkin Oke. secara privat aja, nanti baru dicek dia seperti apa perlakuannya dengan komorbidnya, Oh. seperti itu. Berarti kan ada beberapa tahapan yang tidak boleh menerima vaksin, yaitu anak-anak, orang tua di Ya, atas 60 ya, tahun, dan komorbid. ya. Apakah ketiga kalangan ini tidak akan menyebarkan lagi corona atau gimana? Pertimbangannya seperti apa ketika mereka tidak divaksin? Enggak, ini untuk vaksin Sinovac. Oh, untuk vaksin Sinovac Iya, saja. nanti misalnya dari tahapan yang ada, itu akan dibuat apa namanya akan akan ada nanti vaksin untuk yang 60 tahun ke atas. Oh, Iya, itu setelah yang pertama ini kan nakes dulu semua. mm-mm, Setelah nakes nanti baru kelompok yang melayani masyarakat yang dianggap rentan. mhm, Misalnya TNI, polisi,
kemudian aparatur sipil negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk dalam hal ini wartawan. Ya, itu adalah orang-orang yang melakukan tugasnya banyak kontak dengan orang banyak, Hmm. sehingga apa namanya itu eh, dibutuhkan untuk segera kita proteksi juga. Itu yang kita anggap sebagai kelompok rentan. Nanti tahap kedua itu juga akan ada eh, orang dengan usia 60 tahun ke atas. Dengan model Karena vaksin yang orang berbeda. yang 60 tahun ke atas ini juga sebenarnya ini juga termasuk kelompok rentan. Mhm. Berarti Ya. bukan berarti ketiga kalangan ini tidak akan divaksin ya dokter ya? Bukan, kalau yang ini kan kita tadi cerita Sinovac kan ya. Iya, Ya, oke. yang sekarang Sinovac. Berarti mungkin ada merek lain atau Iya, dari iya, produsen lain iya, ya yang dokter? bisa untuk itu. Oke. Lalu dokter kalau kita mau divaksin, Ya, persiapannya apa saja nih dokter? Apakah harus puasa dulu? enggak ada, enggak ada. Persiapannya Nggak biasa ada. aja. Cukup istirahat aja, seperti biasa aja. Oh gitu, tidak ada yang Ya, spesial yang harus enggak ada, dilakukan enggak ya? ada, enggak ada. Oke. Dokter boleh nggak tolong menjelaskan apa sih bedanya vaksin dengan imunisasi? Sebenarnya sama aja, cuman kan per definisi aja berbeda. Hmm. Jadi kalau per definisi kan vaksin itu adalah bahan atau senyawa yang terbuat dari bakteri, virus, atau racun yang Mhm. dilemahkan atau dimatikan yang diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan kekebalan. Mhm. Seperti itu. Nah, prosesnya itu disebut dengan imunisasi. Oh, Menimbulkan kekebalan itu itulah proses imunisasi. Jadi sama aja. sama aja ya dokter ya. Ya, ini per Jadi definisinya aja. Ya, hanya definisi iya, ya. iya. Oh gitu. Jadi Intinya vaksinasi, imunisasi itu di di lapangan itu sama artinya, hmm. memberikan kekebalan. Cuma sekarang bedanya karena lagi masa pandemi ya dokter ya. Tidak, cuman karena penggunaan istilah ini cenderung istilah vaksinasi. Ya, Hmm. sebenarnya itu prosesnya imunisasi juga, gitu. Sama aja. Oh oke. Ya, kalau vaksin itu kan bahannya, Mm-mm. vaksin, proses memberikan bahan itu vaksinasi. Karena vaksinasi itu ada imun. Munculnya imun ini disebut dengan imunisasi gitu. Untuk Oh menimbulkan gitu. imunisasi ini. Oke. Nah, menimbulkan imunisasi dibutuhkan vaksin. Nah, kan itu ya. Oke. Jadi kalau apanya yang mau disebut vaksinasi, imunisasi sama aja. Sama aja ya Ya, dokter ya. ya, Oke. Nah sekarang vaksinnya sudah sampai di Sumatera Utara ya dokter? ya, Sudah. sudah. Nah, vaksinnya ini bisa langsung disuntikan atau harus ada proses lagi sih dokter seperti yang sampai dari Cina kan itu diproses lagi di Bio Farma. Oh, enggak, Enggak, ini langsung enggak bisa, disuntikan. bisa. Itu kan ini udah dari Bio Farma. Itu kan Ini sudah Bio yang dari Farma Bio itu kan Farma. soal mengemas saja, Oh, gitu. ya kan, mengemas saja. Jadi akan langsung disuntikan saja ya dokter ya? Iya, Oh gitu. jadi Dan sekarang dalam proses penyimpanan. iya disimpan di gudangnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Oke. Ada berapa banyak dokter vaksinnya yang sudah sampai di Yang Sumatera Utara? sampai di kita 40.000 Empat puluh vial. ribu. Iya, 40.000 vial. Nah, yang mau divaksin berapa banyak nih dokter? Yang mau divaksin untuk nakes kita 74.840. Nah, masih kurang. Iya, iya, Hmm. ini kan untuk pertama ini kan hanya Medan, Binjai, Deli Serdang. Oh gitu. Jadi Medan itu 18.729, Deli Serdang 4.874, Binjai itu 2.490. Jadi sekitar 26.000 gitu. 26.000. Ya. Ada Jadi berapa banyak? sebenarnya yang 74.840 ini mau dikirim sekaligus. Cuman Hmm. gudang kita kan tidak cukup. Jadi ya kita minta separuh aja dulu. Maka dikirim 40.000. Hmm. Nah, ini kan sudah kita distribusi tadi. Sudah kita distribusi ke Medan, Deli Serdang dan Binjai. Medan kita kirim 20.000, Binjai Deli Serdang 10.000, Binjai 5.000. Jadi sudah keluar 35.000. Jadi udah kosong gudangnya. Tidak bisa Hmm. kita masukkan lagi yang berikutnya. Oke. Jadi dokter, eh, itu nanti akan didistribusikan ke tiga daerah itu. Iya, sudah Oh, sudah didistribusikan. didistribusikan. Ya, Kapan disuntiknya dokter? besok itu kita semacam launching, ya, semacam pencanangan. Wah, Hmm. kita mulai proses vaksinasi di Sumatera Utara. Mhm.
Berikutnya nanti kabupaten kota silakan mau milih besok juga atau milih hari Jumat. Untuk Medan dia pilih hari Jumat. Medan Jumat. Ya. Berikutnya kapan mau diberikan di apa namanya di kabupaten kota ya silakan aja. Di bulan Januari ini itu tergantung Medannya. Medan sudah menunjuk paskes tempat pemberian vaksin. Fasilitas kesehatan ini bekerja sama menunjuknya dengan BPJS Kesehatan, maka ditunjuklah paskes-paskes yang ada yang dianggap layak untuk bisa memberikan pelayanan vaksinasi ini. Gitu. Pak Dokter, saya mau tanya, eh, kira-kira kenapa ya yang dipilih vaksinnya itu Sinovac? Oh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya Pak Saya ya. nggak tahu. Eh, tapi yang pasti eh, Sinovac itu yang mau kita pakai sekarang. Oh gitu. Ya. Dan selain Sinovac ini ada beberapa yang lain yang akan kita pakai, tapi bukan yang sekarang. Itu Hmm, ada Novavax, ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada yang apa namanya, yang 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 diproduksi oleh orang Indonesia. Jadi kenapanya itu saya nggak ngerti saya. Tetapi kita yang manapun kita terima, itu intinya. Dan kita berharap ini bisa kita sukseskan karena inilah barangkali harapan kita untuk bisa menyelesaikan COVID ini. ya, Kita sudah berapa bulan ini ya, dari Maret sampai sekarang ini, udah bertahun Pak. udah 9 bulan lebih. Kita masuk ke bulan ke-10 nih, bulan ke-11, sorry. Karena Maret itu kan kita hitung, Maret berarti April. Maret ke akhir tahun itu 10 bulan. Ini bulan ke-11 sekarang. Tapi sepertinya COVID ini belum punya apa namanya, belum bisa kita ramalkan ini kapan akan berakhir. Kalau dengan situasi seperti ini. Bahkan ini terjadi kenaikan di mana-mana sekarang ini. Pasca libur Natal Tahun Baru. Terjadi kenaikan. Jakarta itu sekarang kita mau cari tempat tidur yang biasa saja, itu sudah sulit. Jangankan untuk yang ICU, itu sudah sulit. Kematian masih tetap berjalan, tetap terjadi setiap saat. Nah, ini kan suatu hal yang apa namanya, yang sangat memprihatinkan. Jadi memang harus kita hambat, harus kita stop ini. Caranya sebenarnya gampang, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Ketiga hal ini tidak ada yang sulit. Pakai masker semua orang bisa, anak kecil juga bisa pakai masker. Menjaga jarak harusnya semua bisa, kalau memang mau. Mencuci tangan pakai sabun, tidak ada sulitnya, nggak ada beratnya, semua orang bisa. Tetapi faktanya itu tidak terjadi. Kalau kita sudah kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman-teman, kita anggap itu semuanya itu bebas COVID semua. Kalau kita makan lagi apa namanya, lagi gabung sama teman-teman, apalagi yang sudah lama nggak jumpa, seolah-olah COVID itu sudah tidak ada sekarang. Nah, itulah yang menjadi awal daripada proses penularan terjadi. Yang paling banyak itu kan di tempat makan, ya seperti itu. Nah, tentu ini harus ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu yang kita yakini bisa menyelesaikan ini adalah kita tambah dengan vaksin. Jadi 3M plus vaksin, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah kita dan bisa menuntaskan masalah COVID-19 ini di Sumatera Utara. Oke, nah terkait vaksin Pak, Sinovac dan lain-lain yang tadi Pak Dokter sebutkan, apakah efektivitasnya kalau menurut Bapak lebih efektif Sinovac atau Pfizer atau yang lain? Ini masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Kalau menurut saya Sinovac ini kelebihannya itu dia paling aman.
Paling aman. dibanding yang lain karena dia virus yang dimatikan. Mhm. Ya, kemudian kelemahannya mungkin tingkat efikasinya tidak terlalu tinggi dibanding yang lain. Mhm. Di Turki ujinya itu 91% efikasinya. Di Brazil Sinovac ini 84% efikasinya. Di Indonesia 63, sekian, lebih rendah. Saya nggak ngerti kenapa. Apakah memang pencatatannya benar apa enggak? Saya nggak ngerti. Tapi di Turki 91%. Oke. Seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup baik ya. Mhm. Paling tidak kalau kita divaksin, kalaupun dia tidak perlindungannya tidak 100%, paling tidak kita kalau kena itu nggak parah, Oh kita itu bisa ya Pak ya. selamat gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang menolak-nolak vaksin ini? Mhm. Saya tak mau divaksin. Wah, ini sebenarnya kalau dia orang kebanyakan sih boleh-boleh aja. Tapi kalau dia orang berpendidikan, apalagi di pendidikannya dokter, itu tentu kita perlu mempertanyakan dia dokter lulusan mana ini orang ini. Seperti itu ya. Mhm. Karena vaksin itu tentu punya efek samping. Ya, tapi efek sampingnya itu biasanya tentu sudah terukur, Mhm. ya. Kalau sudah dinyatakan aman oleh Badan POM, udah aman lah itu. Mhm. Soal apakah dia akan betul-betul aman 100%, nggak ada yang aman 100%. Di mana-mana juga begitu. Mau obat, mau apa semua tidak ada yang aman 100%. Ada namanya efek samping, efek yang tidak dikehendaki. Kalau di sini ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu selalu ada. Bahkan vaksin-vaksin yang sudah biasa kita pakai tetap ada seperti itu. Mhm. Jadi mau vaksin merek apapun, yang sehebat apapun, tetap KIPI itu ada. Itu yang Mhm. perlu kita waspadai, itulah yang kita siapkan. Bagaimana kalau terjadi KIPI ini, kita bisa tangani segera. Kira-kira begitu. Oke. Ya, Nah Pak, setelah Pak Gubernur, ya, nah yang divaksin, ya. siapa lagi Pak? Setelah Pak Gubernur, eh, kalau di apanya itu di perencanaannya itu adalah Mhm. para pimpinan daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, Forkopimda ya. Mhm. Di situ ada Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Bapak Kajati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi ya untuk tingkat provinsi. Kemudian kita harapkan nanti ada dan dan Lantamal, kemudian apa namanya dan Lanut ya atau Pangkosek Kanutnas ya. Kemudian ada tokoh-tokoh agama. Ada kita harapkan nanti dari MUI, dari PGI, dari tokoh-tokoh agama lainnya ya. Kemudian ada tokoh-tokoh kesehatan, misalnya Ketua ID, Mhm. mungkin juga disitulah masuk selain apa namanya Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik ya, termasuklah di situ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Mhm. ya, dan tokoh masyarakat lainnya. Jumlahnya 10 orang. Jadi Mhm. mana yang hadirlah nanti yang kita akan apa namanya kita vaksin ya. Mhm. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa eh, sebenarnya kenapa harus ada seperti ini, ada semacam launching yang melibatkan orang-orang tertentu seperti di tingkat nasional ada presiden, Mhm. ada apa namanya idola masyarakat, idola anak muda seperti itu ya. Mhm. Itu adalah untuk meyakinkan, upaya meyakinkan bahwa vaksin ini aman dan memang sudah seharusnya kita divaksin supaya kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik. Kira-kira begitu. Nah, di sini juga kita harapkan seperti itu. Nah, Ya, lalu mudah-mudahan dengan hadirnya para tokoh ini itu memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa vaksin ini memang baik untuk kita, aman untuk kita, seperti itu. nah untuk kalangan masyarakat nih Pak, tadi Iya, kan sudah ada tokoh sebagai perwakilan untuk meyakinkan bahwa iya, vaksin ini aman. iya.
Nah, untuk masyarakat sendiri itu kira-kira kapan itu, Pak? Ya, Diterapkan ini yang keberapa? pertama ini kan semua nakes. Mhm. Nah, ini sempat disalah mengerti oleh para nakes, kawan-kawan saya ini. Mhm. Mereka menganggap kok kami ini jadikan kelinci percobaan, gitu. Sesungguhnya tidak. Begitulah sayangnya negara kepada nakes ini, karena negara menyadari sepenuhnya bahwa pada saat ini nakes ini memang perlu kita lindungi, Ya. perlu kita sayang-sayang ini, perlu kita kasih kesempatan pertama untuk bisa diproteksi, karena kawan-kawan kita yang dari nakes inilah yang berhadapan langsung dengan pasien, dialah Pasien. di garda terdepan, sehingga kalau dia mendapat perlindungan lebih awal, memang itu sudah seharusnya Hmm. seperti itu. Jadi ini tiba-tiba masyarakat bilang, aku tak mau divaksin. Saya dengan bercanda bilang, emangnya ini untuk ibu ini, untuk bapak ini untuk saya loh, bukan untuk bapak, bukan untuk yang lain. Ini untuk saya dan nakes yang lain. Nah, nggak apa-apa nanti mudah-mudahan yang berikutnya baru untuk yang lain gitu. Hmm. Seperti itu. Nah, Maksudnya jangan GR dulu perasaan mau divaksin. tenang Enggak. gitu. Enggak, yang sekarang divaksin itu nakes. Ya. Oke. Nah, Pak itu kan tadi ada penolakan dari masyarakat, ya kan? Ada saya nggak mau divaksin. Lalu ada Iya, kalau isu-isu. ditanya kenapa nggak mau divaksin, Nah, bingung jawabnya dia. tapi Karena itu dia, ya mohon maaf lah ya, sebagian masyarakat kita ini referensinya itu isu, hmm, referensinya itu perbincangan-perbincangan tanpa referensi yang kuat. Paling pun nanti medsos mhm, apanya, mhm, yang kadang-kadang di medsos itu banyak hoaxnya daripada yang benernya. Ya itu kadang-kadang yang apa, mestinya ya cek and recheck dulu lah mhm, ya. Yang pasti kalau ini tidak, vaksin ini tidak kita terima, mhm, kita cuma punya alat 3M. mhm. Nah, kalau 3M ini tidak efektif, ya sudahlah kita tinggal bergilir-giliran aja nih siapa duluan yang akan dikebumikan di Simalingkar B. Jangan dong, Iya, Pak. iya, itu pasti. Karena ini tetap tetap ada terus. Ini nggak tuntas. Mhm, Hanya nunggu giliran aja kita nih. hmm, Seperti itu. Jadi memang harus kita tuntaskan. Kita harus bersama-sama. Kalau nanti bilang saya nggak mau, ya artinya tidak terjadi kekebalan komunitas. Paling tidak kita harus 70% yang divaksin. Baru terdapat kekebalan komunitas. Sehingga vaksin ini kalau mau pindah pun dia sulit dia mendapatkan inang yang baru. hmm, Karena begitu mau pindah, udah divaksin, udah divaksin, udah divaksin, nggak bisa pindah dia. Sehingga hmm, dia bisa putus rantainya. Nah, kalau banyak orang yang tidak mau divaksin, ya otomatis dia bisa pindah-pindah lagi. Pindah, nyambung terus rantainya. Seperti sekarang ini, nggak putus-putus. Begitu kita mau merayakan hari raya, nah, seperti kemarin Natal Tahun Baru, ya hmm. udah. Itu seperti apa namanya, sedang memberikan kesempatan COVID untuk berpesta pora. Itu yang terjadi, ya. Mhm, Misalnya dia mau tahun baru, Natal tahun baru di mhm, Sumatera Utara, katakanlah di Labu Boti gitu ya, pulang dari Jakarta, dia bawa oleh-oleh, plus COVID. hmm. Sekarang ini, ya mohon maaf, ini saya melihat banyak sekali sekarang orang-orang tua kita pas saat Natal tahun baru ini yang meninggal karena COVID. Wah, Ya, jadi sangat ini kan disayangkan ya, harus Pak. kita selesaikan, Mhm, harus kita stop. Dan ini nggak bisa orang per orang sendiri-sendiri nggak bisa. Kita harus bersama-sama. oke, Dan sekarang peluang kita 3M plus vaksinasi. Mudah-mudahan COVID bisa kita selesaikan. oke, oke. Pak, ini kita mau nanya nih, Mm-mm. dari seluruh penduduk di Sumatera Utara atau di Kota Medan, pada akhirnya apakah akan diberikan vaksin? Ya, kecuali yang tidak boleh. Kecuali yang tidak boleh Ya, ya, Pak ya? yang tidak boleh itu misalnya dia punya tadi apa namanya larangan-larangan yang eh, tidak dibenarkan untuk divaksin. Ya, ya nanti
kita akan berusaha kalau dia misalnya Sinovac dia nggak bisa, mungkin Novavax Atau yang atau lain. nanti Pfizer atau apa. Itu nanti itunya pilihannya. Nah, eh, susahnya kalau dia tidak mau. Itu Bagaimana dia. meyakinkannya, Pak? Kalau misalnya dia tidak bisa, Mhm, itu masih bisa diakalin. Oh, nggak bisa yang A, kita kasih yang B. mhm, Atau mungkin C, D, E. Kita punya 5 pilihan sekarang. mhm, Ini bisa kita pilih-pilih tergantung situasinya. mhm, Nah, kalau dia nggak mau, kita milih mana pun dia nggak mau. mhm, Seperti itu, ini yang repot. Nah, untuk yang tidak mau ini memang kita perlu edukasi yang ketat ya. mhm, Bahwa sebenarnya vaksin ini bukan barang baru. mhm, Vaksin ini sudah ada. Ini programnya ada setiap hari di kita, namanya imunisasi. Begitu. Jadi proses vaksinasi ini bukan hal yang membahayakan sekali, tidak. mhm, Bahwa setiap perlakuan apa namanya yang ada intervensinya, baik itu intervensi dengan obat ataupun dengan yang lain, tindakan misalnya, itu tetap ada efek sampingnya. mhm, Tetap. Pengobatan apapun yang lain itu tetap ada efek sampingnya. Bahkan herbal yang katanya aman tidak ada efek samping itu pun pasti ada efek sampingnya. mhm. Pasti. Misalnya, oh ini apa ini kunyit sama apa ini apa namanya? Jahe merah. eh Ya jahe merah atau eh apa? Temu melawak, temulawak Temulawak. maksudnya. Ini aman ini. Siapa bilang aman? Minumlah temulawak sering-sering kalau nggak gemuk. Hmm. Karena temulawak itu membuat eh, apa Selera namanya makan nafsu bertambah. makannya meningkat. Mhm, Ya kalau makan terus masih gemuk. mhm, Iya, pada orang tertentu gemuk itu kan menjadi satu hal yang menakutkan, kan gitu kan. Nah, itulah efek samping ya, kira-kira begitu ya. mhm. Jadi semuanya ada efek sampingnya pasti. Pasti ya, Pak ya. Efek samping itu adalah efek yang tidak dikehendaki. Oke. Oke. Lalu Pak, terkait tadi yang Bapak bilang yang susah itu yang tidak mau divaksin. Iya. Kalau dia menolak divaksin itu gimana, Pak? Sebenarnya kalau pakai undang-undang, itu ada undang-undangnya, karena ini sedang wabah ini. Undang-undang Hmm. wabah nomor 4 tahun 2000, tahun 84, Hmm. itu ya hukumannya 1 tahun kalau saya nggak salah. Penjara. Iya. Tetapi Oh. kan itu sebenarnya kenapa seseorang itu tidak mau divaksin? Mhm. Kenapa? Kira-kira apa menurut Ibu ini? Mungkin kalau isu di masyarakat itu kan mungkin ada yang menganggap tidak halal, walaupun MUI sudah Ya, menyatakan ini iya halal. halal. Nah, Eh, terus Lalu membahayakan bagi kesehatan, malah iya, mungkin bisa meninggal setelah divaksin atau iya, efek yang lain kan. iya. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah Artinya kalau divaksin kemudian tidak meninggal, mestinya dia kan mau. iya? Tapi tetap tidak mau. Oh, Jadi apalagi alasannya? Sebenarnya ini menurut saya memang lebih banyak karena ketidakmengertian, ketidaktahuan. mhm, Ya, yang pasti sebenarnya vaksin ini bukan untuk membunuh, bukan untuk merusak, bukan untuk menyusahkan, mhm, tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita bisa menyelesaikan COVID ini secara tuntas. mhm, Kalau semua sudah punya daya tahan, paling tidak 70% yang disebut dengan daya tahan komunitas. Jadi komunitasnya ya itu tadi, COVID-nya ini mau pindah ke sini, oh udah divaksin, nggak mhm. jadi. Pindah kemarin nggak jadi. Begitu 14 hari dia mati sendiri. Setelah Begitu, 14 hari iya ya. Udah capek mati. dia, Pak, cari inang baru ya, Pak ya. Sampai dia Mhm, mati sendiri. Jadi kalau semuanya seperti itu, mhm, maka COVID-nya selesai. mmm, Kita betul-betul bisa bebas kembali dari ke Covid. zaman kita sebelum ada COVID seperti itu. Itu yang mau kita kejar ini. Jadi perlu kerjasama antar masyarakat sendiri Iyalah, untuk yakin untuk divaksin iya. ya, Pak? Jadi kalau yang karena ketakutan-ketakutan yang nggak beralasan, kemudian menafikan apa namanya keuntungan yang akan kita peroleh, Mhm. nah itu rasanya eh, kalau dia punya pendidikan rasanya itu perlulah dia ikut pendidikan lagi gitu. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya karena dia belum tahu, belum mengerti kalau ini menguntungkan. Mhm. Saya rasa kalau ini menguntungkan seseorang,
ya dia pasti mau harusnya. Hmm. Kecuali kalau memang akal sehatnya sudah tak ada. Hmm. Iya kan, seperti itu. Iya, Oke. mudah-mudahan semua masyarakat Sumatera Utara akal sehatnya masih ada ya, Pak. Ya ini Sumatera Utara ini makanya hebat ini kan akal sehatnya memang jalan memang ini. Oke. Iya. Nah, Pak, nanti kan masyarakat nih bakalan divaksin. Iya. Lalu mereka kan mungkin ada rasa khawatir. Bagaimana sih dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara sendiri mengawal proses vaksinasi masyarakat, Pak? Nggak ada, karena ini kan istilahnya vaksin itu gratis. Iya, Nah, yang gratis. gratis-gratis biasanya jadi celah itu, Pak. Gimana tuh? Anda bisa divaksin kalau bayar sekian gitu. Atau gimana tuh? Mengawalnya bagaimana Dinas Kesehatan Iya, ini? ya sebenarnya dengan memberikan apalah ya penjelasan-penjelasan edukasi ya, Mhm, himbauan dan sebagainya ya. Dan mungkin juga kita berharap kita bisa dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan karena kadang-kadang memang lebih efektif seperti itu. mhm, Jadi lebih efektif kalau ke masyarakat ini yang memberikan edukasi itu adalah dengan bahasa masyarakat itu sendiri. Makanya mhm, sebenarnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ini menjadi penting dalam proses edukasi ke masyarakat ini untuk menggerakkan masyarakat menerima dengan baik vaksin mhm, ini. Karena sesungguhnya vaksin ini bukan untuk membahayakan, bukan untuk apalagi untuk membunuh dan menyusahkan, bukan. mhm, Ini adalah untuk menyelesaikan masalah kita. Udah sulit kali kita ini selama 10 bulan ini. Udah sulit sekali. Ini ekonomi negara kita ini udah merosot tak berapa digit ini udah. Jadi mhm, kalau ini terus-terusan memang kita bisa bangkrut ini. mhm, Negara-negara yang udah bangkrut udah ada. Itu ada depan mata kita. Dan kita pun udah terasa sekarang sulit sekali kita ini. Masyarakat kita ini udah banyak sekali yang sulit untuk mencari penghidupannya. mhm, Apa ini tidak harus kita selesaikan? Ya, harusnya kita selesaikan. Caranya apa? 3M plus vaksinasi tadi. mhm. Ya, Nah, untuk ya. vaksinasi ke masyarakat itu, Pak, kira-kira nggak akan ada petugas yang mencela-mencela atau mungkin ya mencari sampingan di situ, Pak? Atau bagaimana Kalau mencari kira-kira sampingan, mengawalnya? kira-kira dari mana caranya itu ya? Bayar Karena nih, vaksin karena misalnya, Pak? karena vaksin ini semua orang tahu ini tidak nggak dibayar. Mhm, Jadi mencela-mencela seperti apa? Saya rasa kalau itu enggak lah, nggak ya. ya? Enggak, cuman yang kalau untuk urusan bagaimana supaya ini berhasil, cuman soal itu saja yang agak berat. Keinginan Bagaimana masyarakatnya. menggerakkan masyarakat kita untuk ikut berpartisipasi secara penuh. Itu tantangannya sekarang ya, Pak? Itu yang jadi masalah. Dan kalau yang petugas kita saya rasa enggak lah ya. Karena Enggak. ini enggak ada juga jalannya. Oh Ini gitu. ini apanya rantainya ini udah jelas semuanya. Mhm. Celah untuk bisa melakukan kecurangan seperti yang dikhawatirkan tadi itu justru nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada, iya. Kalau ada, apalah kira-kira yang ada? Kira-kira yang nggak ada menurut saya. Hmm. Karena dari kita ini nanti dikirim ke kabupaten kota kirim ke Paskes, Paskesnya sudah mendata orang-orang by sistem, Mhm. pakai aplikasi semua ini. Oh gitu. Iya, nanti saya misalnya udah dapat SMS saya, Hmm. Anda berhak untuk mendapatkan vaksin gratis. Coba kunjungi ini alamat ini. Ya saya kunjungi. Ternyata itu adalah peduli lindungi, Mhm. ya kan? Eh, peduli lindungi. Begitu saya buka, Anda eh, ah, selamat Anda mendapat vaksin, ya kan? Itu Anda Hmm. berhak Jadi seperti itu. nggak ada istilah eh, kita bayar supaya bisa divaksin duluan, Pak? Nggak ada, itu by Nggak ada ya. system semua, By system by yang system semua. sudah tidak bisa dihack ya, Pak ya? Kalau di hack itu kan itu mungkin mungkin Ya, saja. maksud Tapi saya kalau masih ada yang secara human mau errornya mau menghack seperti ini ya memang itu udah nggak ngerti lagi lah apa itu apanya ya. janganlah ya, Pak ya Ya, kalau bisa ya, ya Pak. nggak ngerti lagi lah. Ini kan ini murni untuk kemanusiaan. Bahwa kalaupun ada katanya bisnis-bisnis, nggak di sini, nggak di kita ini. Hmm. Itu paling bisnisnya di proses pengadaannya. Kita nggak ada proses pengadaan. Kita kan tinggal nerima, tinggal menjalankan. Hmm.
Jadi nggak ada mestinya dilakukan itu Berarti seperti sudah itu. aman dan terkendali Ya untuk harusnya, pemberian vaksin ke harusnya. masyarakat Kalau ya? kalaupun ada yang bisa mengganggu itu ya janganlah diganggu ini. Ini Jangan untuk ya. kepentingan kita semua. Mhm. Ya, itu terlalu besar ruginya kalau itu diganggu prosesnya. Oke. Ya, seperti itu. Pak mungkin bisa ada pernyataan sedikit tentang Iya, jadi sehubungan dengan prokes. vaksinasi kita yang kita mulai besok di Sumatera Utara, tentunya saya berharap dan menghimbau dengan setulus hati ini supaya kita semua ikut mensukseskan vaksinasi kita ini. Inilah kesempatan kita untuk menyelesaikan masalah kita yang sudah kita alami selama 10 bulan terakhir ini. Dengan vaksinasi ditambah tetap kita melaksanakan protokol kesehatan 3M, mudah-mudahan kita bisa menuntaskan masalah COVID-19 di Sumatera Utara pada khususnya dan di tanah air tercinta ini pada umumnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Semoga semua masyarakat kita ini akan ikut berpartisipasi dengan sepenuhnya. Oke, baik Pak Dokter. Ya, Terima kasih banyak ya, Pak atas makasih. informasinya kepada sahabat Kabar Medan Ya, dalam program Smart Talk ini. ya, Dan makasih. terima kasih banyak kepada sahabat Kabar Medan yang sudah menyaksikan kita ngobrol bersama Pak Dokter Alwi tentang vaksinasi. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di Smart Talk bersama Vika dalam episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Pak. Makasih.